Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bibirku yang sedari tadi tersenyum, kini semakin tersenyum lebar saat melihat kedatangan Mas Rafka. Suamiku itu melangkah terburu-buru ke arahku. Ingin rasanya aku tertawa melihat raut wajahnya yang begitu panik. Matanya memerah sampai habis menangis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku pelan. Aku menatap kedua mataku saat benda kenyal itu mendarat berkali-kali di keningku. Aku menutup kedua mataku saat benda kenyal itu mendarat berkali-kali di keningku. Senyumku terus mengembang dengan hati yang berbunga-bunga. Mas Rafka duduk di tepi ranjang di sampingku sambil menangkup pipiku. Ia meraba-raba setiap bagian wajahku. Badanku ia putar ke sana kemari. Apa sih mas? Kamu gak apa-apa? Mas Rafka mengusap-usap keningku. Aku mengangguk menanggapi. Kamu kenapa bisa masuk rumah sakit? Iya, soalnya ada pintu. Candaku sambil terkekeh kecil. Mas Rafka menatapku datar. Mukanya biasa aja. Aku menoyor pipi Mas Rafka sambil tertawa. Mas Rafka cemberut. Aku serius malah dibercandain. Aku terkekeh kecil. Maaf sayang, tapi serius kok. Aku gak apa-apa. Mas Rafka menghembuskan napas. Alhamdulillah kalau kamu emang gak apa-apa. Aku kesini buru-buru banget, khawatir banget aku tuh sama kamu. Tapi beneran kan kamu gak apa-apa? Tanya Mas Rafka memastikan sambil mengusap-usap pipiku. Aku tersenyum tipis. Beneran aku gak apa-apa kok. Maaf ya udah buat kamu khawatir. Mas Rafka menggeleng pelan sambil tersenyum. Kamu istri aku. Wajar aku khawatir. Aku takut kesayangan aku ini kenapa-napa. Aku tersenyum lebar lalu mencium pipi Mas Rafka. Aku mau kasih hadiah buat kamu. Oh ya? Hadiah apa? Tumben banget mau kasih hadiah, ujarnya sambil terkekeh. Ada deh, tapi ada syaratnya. Widih, pamrih. Gak mau. Ya udah. Aku mengendikkan bahuku sambil memalingkan wajahku. Mas Rafka menarik kedua tanganku sambil tertawa. Mau kok mau. Apa syaratnya sayang? Aku tersenyum melebar mendengar ucapan Mas Rafka. Gampang kok. Kamu cium kening sama pipi aku dulu, ucapku sambil menepuk-nepuk pipiku. Gak usah diminta sayang. Mas Rafka langsung mencium keningku berkali-kali, beralih mencium pipi kiri dan kananku secara bergantian. Terakhir ia mengecup bibirku singkat. Bonus, ujarnya seraya terkekeh. Aku terkekeh geli malu menyugar rambut suamiku itu. Ternyata suamiku ganteng banget. Udah itu doang. Aku tersenyum. Ada lagi. Kamu bacain surah Al-Mulk dong. Pengen dengar suara kamu ngaji. Mas Rafka mengangguk sambil tersenyum. Dengan senang hati sayang. Mas Rafka mulai membacakan surah Al-Mulk sesuai dengan keinginanku. Ayat demi ayat suamiku itu lantunkan. Ayat demi ayat suamiku itu lantunkan dengan begitu merdu, membuatku bahagia mendengarnya. Tenang hati ini saat mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Perlahan aku memejamkan mataku, menyimak dan mendengar dengan baik ayat yang Mas Rafka lantunkan. Aku tidak pernah bosan mendengar suamiku itu mengaji atau bersolawat, karena suaranya itu sangat merdu, membuatku candu untuk selalu mendengarkannya setiap saat. Suara itu tak berubah-ubah, masih sama seperti yang pertama kali ku dengar. Shadaqallahul azim. Mas Rafka sudah selesai mengaji surah Al-Mulk yang terdiri atas 30 ayat itu. Berhasil ia selesaikan dengan baik dan benar. Selalu kagum setiap kali mendengarkannya mengaji. Masya Allah, suara kamu bagus banget. Hoki doang ini mah, ujarnya lalu terkekeh kecil. Ada lagi gak syaratnya? Boleh pinjam tangan kamu gak? Untuk apa? Tanyanya sambil mengulurkan tangannya ke arahku. Aku menggeleng sambil tersenyum.
Kurai tangan Mas Rafka lalu kuletakkan di atas permukaan perutku. Perut kamu kenapa? Sakit? Aku menggeleng sambil tersenyum. Mas Rafka mengerutkan keningnya. Spontan ia mengelus-elus perutku yang masih rata itu. Aku terkekeh geli melihat reaksi Mas Rafka. Terus kenapa sayang, mules? Lapar? Atau apa? Aku menggeleng sambil tertawa. Bukan nih. Alhamdulillah perut aku gak apa-apa. Tapi aku kepengen Salawatin perut kamu. Aku menganggukkan kepala. Iya sayang. Emang perut kamu kenapa sampai harus disolawatin? Ada jinnya? Aku memukul bahu Mas Rafka. Astagfirullah, sembarangan kamu kalau ngomong. Mas Rafka tertawa. Lagian kamu aneh-aneh aja. Ih, aku mencubit kesal pipi suamiku itu. Nurut aja sih, gak usah banyak tanya. Ketimbang nanya doang, jawabnya sambil mencubit pipiku. Iya, ya udah cepet. Mas Rafka mencium pipiku. Iya cantikku. Mas Rafka menarik napas lalu mulai menyenandungkan sholawat badar dengan syahdu. Suaranya yang begitu merdu membuatku candu. Bahkan siapa saja yang mendengarnya pasti juga akan jatuh cinta pada suaranya. Terbukti sewaktu sekolah menengah atas banyak sekali para kaum hawa yang mengagumi suaranya itu, termasuk aku. Aku saja sangat suka dengan suara suamiku itu. Suaranya terlalu masya Allah untuk suaraku yang astagfirullah. Tidak pernah bosan untuk sekedar mendengar suara Mas Rafka mengaji atau bersolawat. Karena memang suaranya sebagus dan semerdu itu. Mas Rafka terus melantunkan salawat sambil mengelus-elus perutku. Salawatnya berakhir ditutup dengan hamdalah. Aku bernapas lega. Alhamdulillah, ujarku pelan. Makasih sayang. Mas Rafka mengangguk sambil tersenyum. Emang perut kamu kenapa sih? Sakit atau gimana? Jangan bikin aku khawatir sayang. Aku menggeleng. Ku pegang punggung tangan Mas Rafka yang masih memegang perutku. Kamu ngerasain sesuatu enggak? Mas Rafka menggeleng. Emang di perut kamu ada apa? Kok nanya aku ngerasain sesuatu atau enggak? Coba tebak di perut aku ada apa? Apa? Jin. Aku melotot. Spontan tanganku memukul lengan suamiku itu. Astagfirullah, Mas. Mas Rafka tertawa kecil. Maaf, terus apa dong? Aku tidak langsung menjawab. Ku tatap wajah suamiku itu dengan kedua bola mata yang tiba-tiba berkaca-kaca. Aku menunduk, beralih menatap perutku. Aku meletakkan tanganku di atas tangan Mas Rafka yang masih setia mengelus-elus perutku. Di sini ada calon anak kita. Jawabku dengan suara bergetar. Hah? Maksud kamu? Mas Rafka menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku gak ngerti. Aku mendongak menatap Mas Rafka. Perlahan air mataku menetes. Kedua sudut bibirku melengkung membentuk senyuman. Senyumku semakin melebar saat Mas Rafka mengerjapkan matanya. Kamu hamil? Tanyanya dengan terbata-bata. Bibirku bergetar menahan tangis. Aku mengangguk pelan. Aku mengulum senyuman. Iya sayang, aku hamil. Mas Rafka mematung di tempat. Ia terdiam mendengar ucapanku. Sayang, kamu serius? Aku mengangguk pelan. Allah baik, Mas. Allah mengabulkan doa-doa kita. Mas Rafka menggeleng tak percaya. Ia langsung memelukku erat bersamaan dengan air mata yang ikut menetes. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, ujarnya lirih sambil memelukku erat. Ucapan syukur tak henti-hentinya ia ucapkan, membuatku semakin menangis. Terharu, kabar yang sangat kami nanti akhirnya datang juga. Allah maha baik. Allah maha baik. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Allah telah membuktikan kebesarannya. Surah Al-Baqarah ayat 286 terbukti di kehidupanku, bahwa Allah tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan hambanya. Mas Rafka memelukku sangat erat. Begitu juga denganku yang memeluknya tak kalah erat.
Sesekali ia mencium pucuk kepalaku. Makasih sayang, makasih buat semuanya. Makasih karena kamu udah ngasih hadiah terbaik buat aku. Takdir Allah selalu indah mas. Waktu itu kita meminta, hari ini Allah kabulkan. Allah maha baik. Mas Rafka mengangguk setuju. Allah maha baik. Sulit untuk mendeskripsikan betapa bahagianya kami saat ini. Tetapi yang jelas, kami sangatlah bahagia. Allah telah mempercayai kami. Allah telah percaya bahwa kami sudah pantas untuk menerima dan menjaga amanahnya. Rasanya seperti mimpi, semuanya berjalan begitu cepat. Takdir Allah sangat indah, takdir Allah tidak pernah salah. Baru kemarin, Mas Rafka membenciku, sekarang Mas Rafka sangat mencintaiku. Ia sangat takut kehilanganku. Baru kemarin aku menangis dan berdoa meminta sang buah hati kepada Allah. Hari ini Allah mengabulkannya. Semuanya berjalan sangat cepat. Allah, Engkau maha segalanya. Pelukan kami terlepas saat pintu terbuka. Senyum kami mengembang saat melihat keempat orang hebat itu berjalan mendekat ke arah kami. Kami turut bahagia dengan kabar baik ini. Ucap Abi mewakili yang diangguki oleh ketiganya. Laila, alhamdulillah sebentar lagi kita akan punya cucu. Ucap Bunda Sarah kepada Umi. Umi mengangguk setuju. Iya, Kak Sarah, alhamdulillah. Akhirnya ayah bisa gendong cucu. Timpal ayah Hafiz membuat kami semua terkekeh-kekeh. Abi mendekat ke arah Mas Rafka, ditepuknya pundak suamiku itu. Rafka, sekarang tanggung jawab kamu bertambah. Tanggung jawab kamu bukan hanya menjaga istrimu, tetapi juga anakmu. Jaga dan sayangi Syakila. Dia kesayangan Abi. Rawat istri dan anakmu dengan baik. Abi percaya kamu pasti bisa menjadi suami sekaligus ayah yang baik. Ayah Hafiz melakukan hal yang sama. Selamat nak, ayah bangga padamu. Jaga dan cintai istrimu dan juga anakmu. Jangan sakiti mereka, terutama Syakila. Syakila sudah seperti anak perempuan ayah. Jangan pernah kamu sakiti dan kecewain dia. Bunda Sarah memeluk Mas Rafka. Bunda yakin kamu bisa menjadi suami dan ayah yang baik. Pesan Bunda cuma satu. Sayang dan cintai istrimu. Syakila perempuan baik, tidak pantas untuk disakiti. Hanya laki-laki bodoh yang menyakiti perempuan sebaik Kila. Dia anak perempuan kesayangan Bunda. Giliran Umi, ia mendekat ke arah Mas Rafka sambil menepuk-nepuk bahu suamiku itu. Umi percaya kamu adalah suami dan calon ayah yang baik. Jangan pernah sekalipun kamu bersikap kasar pada Syakila. Umi akan sangat marah jika kamu melakukan hal itu. Jika kamu pernah melakukan kesalahan di masa lalu, Umi tidak memaafkanmu. Jangan pernah ulangi kesalahan yang sama. Umi sudah memaafkanmu. Mas Rafka mendapat nasihat dari keempat orang tua itu, dari Umi, Abi, Bunda, dan juga ayah. Mas Rafka mengangguk sambil tersenyum. Ia menyeka air matanya yang menetes. Rafka janji Umi, Abi, Bunda, ayah, Rafka akan selalu menjaga, menyayangi, dan mencintai Syakila dan calon anak Rafka. Rafka janji gak akan pernah menyakiti Syakila. Mas Rafka beralih menatapku sambil mengelus-elus kepalaku. Syakila bukan untuk dibenci melainkan untuk disadari bahwa dia layak untuk disayangi dan juga dicintai. Mas Rafka beralih menatap keempat orang tua itu secara bergantian. Terima kasih karena Umi, Abi, Bunda, dan Ayah udah percaya sama Rafka. Terutama kepada Umi dan Abi. Terima kasih telah mempercayai Rafka sebagai suami untuk Kila. Terima kasih telah mempercayai Rafka. Rafka bahagia akan hal itu. Kila juga berterima kasih kepada Bunda dan Ayah. Terima kasih telah mempercayai Kila sebagai istri Mas Rafka. Terima kasih Bunda, Ayah. Mas Rafka meraih tangan Umi dan Abi. Terima kasih Umi telah melahirkan perempuan sebaik Kila dan membesarkan. Terima kasih Umi, Abi telah merawat dan membesarkan Kila hingga ia tumbuh menjadi perempuan yang sangat hebat.
Aku tak mau kalah, aku juga meraih tangan bunda dan ayah. Aku menatap kedua mertuaku itu sambil tersenyum lebar. Bunda, ayah, makasih ya udah percaya sama Kila. Bunda makasih udah ngelahirin laki-laki sehebat Mas Rafka. Makasih bunda, ayah, udah merawat dan membesarkan Mas Rafka hingga ia tumbuh menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Kami semua berpelukan. Umi dan Abi memeluk menantu kesayangannya, yaitu Mas Rafka. Sedangkan aku dipeluk oleh mertuaku, bunda dan ayah memelukku dengan penuh kasih sayang. Umi dan Abi juga berterima kasih sama kamu, Rafka. Kamu udah menjaga dan merawat Syakila dengan baik. Tak peduli sebanyak apapun kesalahan kamu di masa lalu, yang penting Umi dan Abi tahu kamu adalah suami yang baik untuk Syakila. Itu suara Umi. Bunda mengelus-elus kepalaku. Terima kasih udah mau menerima Rafka dan apa adanya, memaafkan kesalahannya, dan selalu sabar menghadapi sikapnya. Bunda senang banget punya menantu kayak kamu. Aku dan Mas Rafka saling tatap lalu tersenyum manis. Kami sudah terbuka. Saat umroh kami menceritakan semua kesalahan kami di masa lalu, terutama Mas Rafka. Ia menceritakan semua sikap buruknya pada Umi, Abi, bunda dan juga ayah. Aku sudah melarang. Aku tidak mau aib suamiku diketahui oleh orang lain. Cukup aku dan Allah saja. Tetapi apalah daya Mas Rafka merasa dihantui oleh kesalahannya. Aku tidak bisa mencegah. Aku membiarkan ia mengakui semua kesalahannya. Di luar dugaan, kedua orang tuaku menerima kenyataan pahit itu. Keduanya sempat marah, tetapi ia tetap memaafkan dan mencoba ikhlas seperti yang aku lakukan. Berbeda dengan kedua mertuaku, kedua orang tua dari Mas Rafka itu sangatlah marah dengan kelakuan kelakuan anak semata wayangnya. Aku tidak tega melihat Mas Rafka dimarahi. Air mataku menyelamatkan semuanya. Aku tidak mau Mas Rafka disakiti. Sejahat apapun Mas Rafka di masa lalu, namun sekarang ini ia sangatlah baik padaku. Mas Rafka sangat mencintaiku melebihi ia mencintai dirinya sendiri. Kenapa orang tua kami melangkah keluar? Keempat orang tua kami melangkah keluar. Mereka membiarkan kami untuk berduaan, menyurahkan perasaan satu sama lain. Aku menatap Mas Rafka yang juga menatapku. Kami berpelukan dengan sangat erat. Aku menangis dalam pelukan Mas Rafka, begitu juga dengan suamiku itu. Aku sangat mencintaimu, wahai kekasih halalku. Aku tersenyum mendengar ungkapan cinta Mas Rafka. Aku juga sangat mencintaimu, wahai penyempurna separuh agamaku. Mas Rafka mengurai pelukannya, ia mencubit hidungku. Manis banget sih. Aku tersenyum tipis. Kenapa kamu mencintaiku? Mas Rafka mengerutkan keningnya mendengar pertanyaanku. Kenapa kamu nanya kayak gitu? Mau tahu aja, dengerin aku. Mas Rafka menangkup pipiku lalu berkata, aku mencintaimu tanpa alasan, tanpa syarat, tanpa tapi, tanpa kenapa, dan tanpa pertanyaan lainnya. Kamu cukup terus mencintaiku tanpa pernah bertanya lagi. Senyumku mengembang mendengar penuturan Mas Rafka. Aku langsung memeluknya erat. Kamulah takdirku. Inilah akhir dari kisahku. Kisah yang dimulai dengan luka dan berakhir bahagia. Inilah akhir dari kisahku. Kisah yang berawal dari rasa benci dan berakhir dengan penuh cinta. Inilah akhir dari kisahku. Kisah yang berawal dari tangis dan berakhir tawa. Inilah akhir dari kisahku. Kisah yang berawal dari perjodohan dan berakhir dengan takut kehilangan. Inilah akhir dari kisahku. Kisah yang berawal dari terpaksa dan berakhir dengan sukarela. Allah, takdirmu sangatlah indah. Aku kira cintaku akan selamanya tidak terbalaskan. Aku kira cintaku akan selamanya bertepuk sebelah tangan. Aku kira untuk selamanya aku akan merasakan cinta sepihak. Ternyata aku salah.
Kini cintaku sudah terbalaskan. Kini cintaku sudah tidak bertepuk sebelah tangan. Kini cintaku sudah tidak sepihak. Allah, terima kasih atas segala takdir baik-Mu. Terima kasih telah memberikan kebahagiaan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Hancurnya hatiku yang sempat kurasakan kini kembali utuh. Hati yang selama ini merasakan sakit kini telah Allah sembuhkan. Allah Maha Baik. Aku mencintai hambanya secara diam-diam. Justru Allah mempertemukan dalam ikatan halal. Berawal dari duduk di sekolah, berakhir duduk di pelaminan. Berawal dari mengagumi, berakhir memiliki. Mas Rafka, kamu tahu, aku kira akan selamanya kamu membenciku. Aku kira akan selamanya kamu tidak mencintaiku. Aku kira akan selamanya kamu tidak bisa menerimaku. Nyatanya aku salah. Kini kamu justru membalas cintaku. Kini kamu justru takut kehilanganku. Kini kamu justru sangat mencintai dan menyayangiku. Teruntuk kamu yang menjabat tangan abiku saat akad waktu itu, I love you 10.000. Allah, terima kasih atas segala takdir-Mu. Satu hal yang selalu aku percaya bahwa Allah tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan hambanya. Dan takdir Allah tidak pernah salah. Syakila Zahra, Muhammad Rafka Al-Faizan, kamulah takdirku. Tamat.